Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Saya sendiri Kukuh Budi Sampurno, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Sebelumnya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar membentuk anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Secara garis besar, prinsip segitiga restitusi dilalui melalui 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Pada praktik segitiga restitusi yang pertama, dalam kasus ini Ana tidak terima karena sering diganggu dan dicontek oleh Firman, sehingga Ana marah dan hingga mematahkan pensil Firman. Berikut adalah simulasinya. Nah, begini Ana, tadi Bapak mendengar bahwa Ana bertengkar dengan Firman dan mematahkan pensilnya. Apakah benar begitu? Kenapa begitu? Iya Pak, karena Firman sering mengganggu, apalagi Firman juga sering mengambil buku saya dan mencontek pekerjaan saya, maupun itu PR ataupun tugas Pak. Oh begitu. Sama, jika Bapak ada di posisinya Ana, berarti juga akan merasa kesal dan pastinya akan marah dan mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Ana lakukan terhadap Firman tadi itu? Saya marahin Pak karena di meja ada pensil, secara tidak sengaja saya ambil dan patahkan pensilnya Pak. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena selain sering diganggu, juga Firman itu sering mencoba pekerjaan. Nah, tapi Bapak tetap menghargai tindakan anak yang tidak bertindak lebih jauh, misalnya memukul atau tindakan yang berbahaya lainnya. Nah, sekarang kita coba pikirkan tindakan anak marah tadi dengan menggebrak meja, memarahi, bahkan mematahkan pensilnya Firman, itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut Ana, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Nah, kalau begitu, menurut Ana, saling menghormati antar teman, apakah itu penting? Penting Pak, karena agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar. Nah, kalau begitu, untuk melakukan keyakinan kelas, apa yang harus Ana lakukan saat sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Nah, kalau begitu, apakah Ana bersedia memperbaiki kesalahannya? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada yang mengganggu dan menurut saya akan lakukan kepada guru, mapel, dan wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan Ana. Kalau begitu, silakan tindakan dijelaskan dan bisa kembali di kelas lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali setelah berdiskusi dengan Bapak untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku saya. Saya juga merasa lebih nyaman karena jika ada tindakan teman saya yang mengganggu akan dibantu menyelesaikan oleh Bapak. Dalam praktik segitiga restitusi kasus kedua, Raihan sering tidak masuk kelas setelah jam istirahat pertama, jam makan, dan kembali lagi masuk di jam istirahat kedua, istirahat sholat duhur. Nah, jadi gini Raihan, jadi Bapak tadi mendengar Raihan itu sering tidak masuk kelas setelah istirahat. Nah, apakah benar begitu? Iya. Nah, kira-kira kenapa? Nah, dan seingat Raihan itu berapa kali Raihan itu tidak masuk setelah jam istirahat? Ya, 4-5 kali, lumayan ya. Nah, terus Bapak tanya, tidak masuk setelah istirahat itu kira-kira karena apa? Kira-kira itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya, sama. Ini manusia itu kan berbuat salah itu biasa manusiawi, karena kita tahu tempat manusia itu kan salah dan dosa. Nah, tapi yang penting gimana dari kesalahan itu kita bisa mengambil pelajaran dan yang penting bisa memperbaikinya. Gimana? Setuju dengan itu? Setuju memperbaiki masalahnya? Nah, kalau gitu atas kesalahan kamu itu kira-kira Raihan bisa mencarikan solusinya enggak? Ya bisa. Nah, setelah itu saya tanyakan dulu,
dengar juga Royhan itu sering tidak masuk setelah istirahat, itu kira-kira karena apa? Karena pada saat jam istirahat makan itu antri. Jadi saya nyantai-nyantai dulu, tidak langsung mereka tidur-tiduran. Tidur-tiduran itu tidak selama, Pak. Setelah sepi baru saya makan di dapur. Rupanya sepi di dapur itu sudah masuk setelah jam istirahat makan, Pak. Jadi setelah saya selesai makan itu sekolah saya sudah masuk. Saya malu, Pak, mau masuk dan lambat, jadi saya tidak masuk aja sekalian. Saya masuk lagi di jam pelajaran kedua. Oh begitu. Berarti kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati. Iya, Kalau tidak masuk saat jam istirahat dan masuk lagi setelah jam istirahat kedua, itu keyakinan melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Sesuai tidak dengan keyakinan kita? Nah, kalau tidak sesuai, menurut kamu keyakinan yang mana yang dilanggar? Nah, pasti tidak masuk itu disiplin. Terus disiplin itu menurut Royhan itu penting apa enggak? penting, Pak, karena agar saya bisa rajin dan tidak ketinggalan pelajaran lagi dan lebih menghargai waktu. Nah, itu betul. Disiplin itu nanti arahnya ke rajin masuk belajar. Nah, apalagi disiplin itu nanti akan mengantarkan Royhan itu kepada belajar yang lebih rajin. Akhirnya nanti dapat ilmu tidak ketinggalan, ilmunya dapat dan mungkin bisa berprestasi nantinya. Nah seperti itu. Terus gimana? Saat ini menyesal ya setelah melakukan itu? Ya, Pak, saya masih menyesal tidak masuk dan mohon maaf. Ya sudah. Kalau begitu, menurut kamu gimana cara untuk memperbaiki kesalahan ini? Yang kamu Ya, harus Pak. sedang melakukan apa? Ya, pasti setelah istirahat makan saya akan segera ikut antri makan agar dapat segera makan dan dapat selesai lebih dulu, Pak, sehingga saya tidak telat dan bisa masuk seperti biasa. Nah baik, kalau gitu Royhan sekarang sudah menemukan solusinya. Bapak juga akan bekerja sama dengan pihak dapur agar menyiapkan makanannya lebih cepat sehingga Royhan nanti tidak telat lagi dan bisa kembali kelas dengan tepat dan tidak terlambat. Ya, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. sudah silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali dengan diskusi yang dilakukan sehingga saya dapat menemukan solusi dan saya tidak masuk lagi setelah jam istirahat. Demikian demonstrasi konseptual praktik segitiga restitusi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Royhan Asabi dan Uswatul Hasanah, siswa kelas 8 SMP Islam Huful Quran.